Pengadilan Amerika Serikat blokir upaya HYBE untuk menuntut pengguna Twitter yang diduga mencemarkan nama baik BTS dan LE SSERAFIM. Upaya HYBE untuk mengungkap identitas pengguna X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter yang diduga menyebarkan rumor berbahaya tentang artis mereka telah menemui hambatan hukum di Amerika Serikat. Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utara California baru-baru ini menolak permintaan HYBE untuk mengungkapkan informasi pribadi tentang pengguna @GuiltyArchive. Masalah ini bermula ketika Wicked Archive juga diduga menyebarkan berita bohong di X seperti mengaitkan LE SSERAFIM dengan pembubaran GFriends dan menyatakan bahwa tempat debut BTS, Igil Art Hall, punya hubungan dengan Downward. Sebagai tanggapan, HYBE mengajukan pengaduan pencemaran nama baik ke kantor polisi Yongsan di Seoul, tapi mengidentifikasi orang di balik akun itu terbukti sulit karena kantor pusat Twitter berada di Amerika Serikat. Untuk mengatasi kendala ini, HYBE berupaya menggunakan proses penemuan bukti dalam sistem hukum Amerika Serikat yang memungkinkan pertukaran bukti dan dokumen sebelum persidangan. Proses ini juga dapat memaksa pihak ketiga untuk memberikan informasi yang relevan, tetapi pada akhirnya keputusan berada di tangan hakim. Dalam kasus HYBE, Hakim Vince Cabiya mengakui bahwa permintaan HYBE memenuhi persyaratan yang diperlukan tetapi tetap memilih untuk tidak menyetujui pengungkapan itu. Hakim menyatakan kekhawatiran tentang penyalahgunaan sistem hukum Amerika Serikat oleh individu swasta untuk memperoleh informasi pribadi dan menekankan bahwa penyelidikan kriminal harus dilakukan oleh lembaga penegak hukum bukan korban. Pengadilan mencatat bahwa tidak ada bukti tindakan apapun yang diambil oleh polisi Korea terkait pengaduan HYBE. Hakim Cabiya menambahkan bahwa jika otoritas Korea meminta pengungkapan informasi, prosesnya dapat dilanjutkan berdasarkan perjanjian antara Amerika Serikat dan Korea. Sementara permintaan HYBE ditolak, perusahaan hiburan lain seperti Starship Entertainment dan Adore telah berhasil menggunakan metode serupa untuk memperoleh informasi tentang YouTuber jahat. Starship saat ini terlibat dalam proses hukum terhadap Sojang, sementara Adore belum mengambil tindakan hukum terhadap Middle Seven. Sementara itu, upaya HYBE menuntut pengguna Twitter picu reaksi panas. Warganet segera mengemukakan pendapat terkait masalah ini. Banyak yang mengejek upaya perusahaan itu dan meragukan efektivitasnya. Netizen mengatakan, mereka hanya menakut-nakuti orang dan tidak pernah menindaklanjutinya, lol. Ada yang bertanya kenapa Downward tidak dituntut, tetapi Downward tidak pernah mengatakan bahwa mereka terlibat. Ketika diminta menghapus sesuatu, mereka menurutinya. Kalau mereka mengaku tidak ada hubungannya dengan hal itu, bagaimana kamu bisa menuntut mereka? Yang lain mengatakan, Twitter tampaknya menangani tuntutan hukum dengan baik, tetapi kalau orang tersebut bersalah, maka dialah orang yang baru-baru ini mengunggah tentang kematian wanita itu. Yang lain mengatakan, mereka benar-benar berdedikasi pada aliran sesat, lol. Believe Lab juga berada di level yang sama dengan saluran clickbait tersebut. Yang lain mengatakan, pengadilan menganggapnya sebagai penyalahgunaan sistem bagi individu untuk menggunakan pengadilan Amerika Serikat untuk memperoleh informasi tentang orang lain, karena pengadilan bukanlah lembaga peradilan. Sementara itu, cek fakta, apakah tur solo J-Hope baru saja diumumkan secara tidak resmi? ARMY, apakah kalian siap menyambut keluarnya J-Hope dari militer pada 17 Oktober? Sebelumnya, J-Hope memukau penggemar dengan penampilannya yang ikonik di Lollapalooza. Kini, penggemar penasaran apakah J-Hope akan mewujudkan keinginannya pasca wamil dengan tur solo? Akun Twitter layanan tiket @ticketxid mungkin telah mengisyaratkan rencananya setelah keluar dari militer. Akun itu mengunggah foto siluet tanpa keterangan dan cuitan itu dengan cepat menarik perhatian. Penggemar berspekulasi berdasarkan tweet yang mereka unggah bahwa setiap kali siluet seorang artis diunggah, mereka akhirnya mengonfirmasi konser mendatang mereka. Tapi beberapa penggemar masih enggan untuk merayakannya. Sebelumnya, beberapa anggota BTS lainnya juga pernah mengunggah foto di akun itu, mungkin merujuk pada aktivitas solo mereka atau bahkan aktivitas grup saat grup itu kembali berpromosi sebagai 7 anggota tahun 2025. Misalnya, mereka pernah mengunggah siluet Jungkook tanpa penjelasan lebih lanjut. ARMY dikritik karena merusak citra BTS setelah serangan terbarunya. Fandom besar BTS, ARMY, tengah menghadapi reaksi keras. Pada tanggal 1 Juli, sebuah posting berjudul kritikus Kim Yongdae menghapus ulasan konser New Jeans di Jepang setelah diserang penggemar grup lain menjadi viral. Dalam posting itu, penulis mengunggah tweet dari kritikus Kim Yongdae yang memuji konser New Jeans di Jepang.
Kim Yong-dae menulis, Min Hee-jin melalui New Jeans mencapai dan meraih titik tertinggi yang telah lama didambakan K-pop, yang telah mencapai lambang modernitas, di mana waktu dan ruang menjadi tidak relevan tetapi dibagikan dan ada dalam pikiran dan emosi setiap orang. New Jeans mencapai kompabilitas absolut di mana ia dapat menjadi segalanya dan apapun pada saat yang bersamaan. Pencapaiannya bakal lebih luar biasa mengingat hal itu tidak dicapai melalui teknologi atau sistem apapun, tetapi melalui estetika yang masuk akal dengan cara yang dapat dipahami semua orang, tulis Kim Yong-dae. Menurut postingan tersebut, tidak semua orang senang dengan pujian kritikus untuk salah satu artis K-pop paling luar biasa. Penulis kemudian mengungkapkan komentar-komentar mengganggu yang dikirim oleh para ARMY yang diduga telah membuat kritikus itu menghapus pujiannya untuk New Jeans. Netizen Korea bereaksi dengan ngeri dan mengecam dugaan penggemar BTS atas komentar mereka. Netizen menulis, aku penggemar BTS dan New Jeans dan yang tidak dapat kupahami adalah kenapa penggemar internasional menganggap HYBE sama dengan BTS. Ini sangat membuat frustasi karena menurutku banyak penggemar internasional salah memahami hal ini, padahal tidak demikian. BTS terjerat kebohongan pedas terkait foto barunya. BTS baru-baru ini menggemparkan internet dengan merilis buku foto terbarunya, Type 1. Penggemar sangat gembira melihat serangkaian foto menawan V yang tampil anggun dan keren tanpa busana. Foto-foto lainnya diambil saat V sedang berlibur di pantai basah dan bertelanjang dada. Sang bintang benar-benar memanjakan para penggemar dengan bentuk tubuhnya. Menurut HYBE, foto buku setebal 224 halaman itu memperlihatkan waktu senggang V menangkap jati dirinya. V terlibat langsung dalam seluruh proses, mulai dari memilih lokasi hingga mendesain buku foto itu. Hasilnya, kumpulan momen intim yang ingin V bagikan dengan ARMY. Tapi penggemar segera mengingat pernyataan tertentu yang dibuat V tahun lalu dalam sebuah episode acara Suga Suchwita. Ia dengan yakin menepis anggapan tentang babak kedua BTS yang melibatkan foto-foto tanpa baju. V mengatakan, aku melihat ada ARMY yang berpikir bahwa bab 2 adalah tentang melepas baju, tapi aku ulangi, bab 2 tidak ada hubungannya dengan melepas baju. Muncul foto-foto tanpa baju yang menggoda dalam Type 1 dan ARMY tak dapat menahan diri untuk tidak menegur V atas iklan palsu yang dibuatnya. Ironi ini tidak luput dari perhatian siapapun dan fandom ramai dengan ejekan yang baik hati tentang V yang mengingkari janjinya, tapi mereka sangat senang dengan apa yang telah dilakukannya. Pada akhirnya, semuanya hanya untuk bersenang-senang dan ARMY sangat senang dengan sentuhan pribadi pada buku foto ini, lengkap dengan foto-foto V. Jadi kita tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Tak hanya itu, inilah berapa biaya untuk terlihat sebagus V di bandara. V baru-baru ini berangkat dari Bandara Incheon ke New York untuk jadwal solo. Dia tidak hanya membuat para penggemar terkesan dengan perilaku sopannya, dia juga memukau netizen dengan fashion bandaranya yang mewah. Titik fokus penampilannya adalah Sonic Street Solo Shirt dari Wells Bonner seharga $330 atau 4,8 juta rupiah. Kemeja coklat dan krim sangat cocok untuk V yang menyukai fashion yang terinspirasi oleh akademisi. Ia memadukan dengan celana panjang coklat kaki lebar melengkapi palet warna netral musim gugurnya. Tapi bagian yang paling mewah dari semuanya adalah tas cantiknya. Delvaux Brilliant LXXL dengan Dream Calf Vegetal berharga lebih dari $10.000 atau 148,36 juta rupiah. Untuk sentuhan terakhir, ia tetap tampil simple dengan Adidas Original BW Army Sneakers in white with gum sole dengan $105 atau 1,6 juta rupiah. Dan Vium Style Fit Classic 2D miliknya dengan $37 atau 548.000 per bungkus. Mengubah bandara menjadi landasan pacu, V selalu membuat pernyataan dalam pakaian trendy. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.